Hai, perkenalkan, saya Christopher Vercias, dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai Internet Protocol versi 6, atau bisa saya sebut lebih singkat, IPv6. Perlu kita ketahui, IPv6 ini merupakan sebuah protokol internet yang sekarang digunakan untuk melakukan pengelamatan dan routing paket data antar perangkat-perangkat dalam suatu jaringan berbasis TCP atau IP. IPv6 ini sendiri merupakan generasi terbaru dari pendahulunya, yaitu IPv4. IPv6 ini memiliki panjang 128 bit, tidak seperti pendahulunya IPv4 yang hanya memiliki panjang 32 bit saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan dari IPv6 ini dengan IPv4 sendiri nih, agar kita semua paham apa sih sebenarnya IPv6 ini. IPv6 ini sendiri memiliki perbedaan dengan IPv4, yaitu tidak adanya subnet mask, tidak adanya alamat broadcast, tidak memerlukan DHCP server, dapat menggunakan MAC address, dan tidak memerlukan NAT untuk end-to-end communication. Untuk alamat broadcast sendiri akan saya bahas setelah beberapa topik ke depan di dalam video ini agar lebih jelas kenapa IPv6 ini tidak menggunakan alamat broadcast. IPv6 ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang telah dikembangkan dari IPv4. Dan fitur-fitur pada IPv6 ini sendiri dapat saya uraikan sebagai security, routing lebih cepat, end-to-end konektivitas, ruang alamat yang lebih besar, konfigurasi otomatis, dan quality of service. Untuk security sendiri, IPv6 telah dilengkapi dengan protokol IPsec, sehingga semua aplikasi telah memiliki keamanan yang optimal untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan keamanan, dan fitur ini sekarang telah dibuat opsional. Selanjutnya ada end-to-end konektivitas, yang mana setiap sistem sekarang memiliki alamat IP yang unik dan dapat melintasi internet tanpa menggunakan net atau komponen lain sebagai penerjemahnya. Setelah IPv6 diimplementasikan dengan sepenuhnya, maka setiap host langsung dapat mencapai host lain di internet dengan keterbatasan yang terlibat seperti firewall dan lain-lain. Dan selanjutnya ada ruang alamat yang lebih besar. IPv6 terdiri dari 128 bit menggunakan potongan-potongan 4 kali lebih banyak untuk mengatasi perangkat di internet, dan jumlah IP address yang dipakai mencapai sekitar 3,4 dikali 1038. Jumlah ini tergolong sangat besar, dan alokasi IP address yang sangat banyak ini berguna untuk memberikan IP address kepada hampir semua perangkat yang ada di sekitar kita. Alamat ini juga dapat mengumpulkan kebutuhan agresif alamat penjataan hampir segala sesuatu di dunia ini. Selanjutnya ada konfigurasi otomatis. IPv6 mendukung stateful dan stateless auto mode konfigurasi perangkat host. IPv6 dirancang agar penggunanya tidak dipusingkan dengan konfigurasi IP address yang sangat memusingkan dan ribet. Komputer pengguna yang terhubung dengan jaringan IPv6 akan mendapatkan IP address langsung dari router, sehingga nantinya DHCP server tidak diperlukan lagi. Yang terakhir ada quality of service. IPv6 memiliki QoS yang terintegrasi dengan baik, sehingga semua aplikasi yang berjalan di atas IPv6 memiliki jaminan QoS, terutama bagi aplikasi yang sensitif terhadap delay. Berikutnya, keunggulan dari IPv6 ini sendiri. Yang pertama ada jumlah IP address yang banyak seperti yang saya katakan tadi. IPv4 panjang satu alamat IP-nya adalah 32 bit seperti yang saya ucapkan di awal. Tetapi IPv6 ini memiliki panjang sepanjang 128 bit. Yang kedua, auto configuration. Seperti yang tadi saya katakan, yaitu penambahan fitur pada IPv6 dibandingkan dengan IPv4, yaitu pendahulunya. Komputer pengguna yang terhubung dengan jaringan IPv6 akan mendapatkan IP address langsung dari router, sehingga pengguna tidak perlu lagi ribet mengurus IP address-nya karena sudah dikonfigurasi secara otomatis oleh server, atau sehingga pengguna tidak perlu pusing lagi untuk mengkonfigurasi IP address-nya karena telah dikonfigurasi otomatis oleh router. Yang ketiga, security telah dilengkapi dengan protokol IPsec seperti yang saya katakan tadi. Dengan adanya IPsec, semua aplikasi telah memiliki security yang optimal, terutama bagi
Sebagai contoh untuk security ini, misalnya untuk transaksi e-banking. Di samping itu IPsec dalam IPv6 merupakan protokol keamanan yang paling andal dan unggul saat ini, sehingga banyak digunakan, dan mungkin bukan banyak tetapi digunakan oleh seluruh server dan sebagainya. Dan kenapa security IPsec pada IPv6 ini sangat handal? Ini dikarenakan sistem enkripsi yang sangat rumit sehingga sulit ditebak oleh hacker yang berniat nakal. Dan yang terakhir ada quality of service. IPv6 memiliki protokol QoS yang terintegrasi dan baik, sehingga semua aplikasi berjalan di atas IPv6 memiliki jaminan QoS, terutama bagi aplikasi yang sensitif terhadap delay, seperti yang saya katakan sebelumnya pada materi mengenai fitur-fitur yang ditambahkan atau dikembangkan dari IPv4 ke IPv6. Meski memiliki banyak keunggulan, IPv6 ini tetap memiliki kekurangan, dan kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, operasi IPv6 membutuhkan perubahan perangkat yang baru, baik itu perangkat keras ataupun perangkat lunak. Yang kedua, harus ada pelatihan tambahan serta kewajiban tetap mengoperasikan jaringan IPv4, sebab masih banyak layanan IPv6 yang berjalan di atas IPv4 itu sendiri. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pengalamatan IPv6 ini. IPv6 menyediakan 3 jenis pengalamatan, yaitu unicast, anycast, dan multicast. Yang pertama ada unicast. Unicast ini mirip dengan IPv4, yaitu dengan sekumpulan alamat dengan sejumlah bit kontinu yang sama sesuai dengan alamat subnetnya, dan classless interdomain routing. Ada banyak jenis pengalamatan unicast pada IPv6 sesuai dengan tipenya, seperti alamat link lokal, alamat set lokal, dan alamat global. Alamat link lokal sendiri merupakan alamat yang digunakan di dalam suatu link, yaitu jaringan lokal yang saling tersambung dalam satu level. Dan untuk set lokal setara dengan alamat private, yang dipakai terbatas dalam satu site sehingga terbatas penggunaannya hanya di dalam satu site, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengirimkan alamat di luar site ini atau site itu tersebut. Yang terakhir ada alamat global, yaitu alamat yang dipakai misalnya untuk ISP, Internet Service Provider. Yang kedua ada anycast. Anycast merupakan pengalamatan yang digunakan untuk mengirimkan paket ke salah satu anggota dari anycast yang terdekat. Jadi sebuah alamat anycast digunakan oleh beberapa interface, dan setiap paket anycast akan terkirim ke interface anggota yang terdekat. Model pengalamatan pada anycast hampir sama dengan model unicast. Jadi secara sintaksis alamat anycast sama saja dengan unicast, hanya saja sebuah alamat anycast digunakan oleh lebih dari satu host. Dan ada syarat dalam pengalamatan anycast ini, yaitu sebuah alamat anycast tidak boleh digunakan sebagai alamat sumber dari sebuah paket IPv6, dan sebuah alamat anycast tidak boleh digunakan sebagai interface pada router. Yang ketiga ada multicast. Multicast singkat saja, yaitu pengalamatan multicast IPv6 sebagai identitas sebuah grup node. Jika paket dikirim ke alamat multicast, maka paket tersebut akan diterima oleh semua node anggota dari grup tersebut. Sebuah node dapat menjadi anggota banyak grup multicast. Selanjutnya kita akan menuju ke format penulisan IPv6. Sebenarnya saya kurang paham dengan format penulisan ini, tetapi saya akan menjelaskan singkat saja. Tidak seperti IPv4, IPv6 digunakan, ini saya salah ketik sebenarnya IPv6 bukan IPv4. IPv6 ini dituliskan dengan bilangan heksadesimal, yang dimana bilangan heksadesimal ini terdapat 8 blok, dimana setiap blok tersebut terdapat 4 digit bilangan heksadesimal, berbeda dengan IPv4 yang hanya 4 blok saja. Contoh penulisannya dapat dilihat seperti yang ada di sini. Terdapat 8 blok dan masing-masing itu 4 digit angka dan huruf. Karena IPv6 alamat yang digunakan panjang dalam penulisannya, maka ada ketentuan tertentu untuk menyederhanakan penulisannya sehingga tidak terlalu panjang seperti contoh sebelumnya, yaitu dengan angka 0 di depan bisa dihilangkan, dan 0000 yang berurutan bisa dihilangkan dan diganti dengan titik 2 seperti contoh saya berikan ini lagi.
Selanjutnya ada klasifikasi dan kategori IPv6. Jika dilihat dari cakupan alamatnya, alamat unicast dan unicast terbagi menjadi alamat-alamat berikut, yaitu link lokal, set lokal, dan global address. Link lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam satu subnet. Set lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah intranet. Global address merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam internet berbasis IPv6 ini sendiri. Selanjutnya, cakupan alamat multicast dimasukkan ke dalam struktur alamat. Pada unicast address, alamat IPv6 unicast dapat diimplementasikan dalam berbagai jenis alamat, yaitu alamat unicast global, unicast site lokal, unicast link lokal, unicast yang belum ditentukan, atau alamat unicast loopback, unicast 624. Yang terakhir ada unicast IS ATAP. Multicast address, alamat multicast IPv6 sama seperti halnya dengan selanjutnya ada multicast address, di mana alamat multicast IPv6 sama seperti halnya dengan alamat multicast pada IPv4 pada umumnya. Paket-paket yang ditunjukkan ke sebuah alamat multicast akan disampaikan terhadap semua interface yang dikenali oleh alamat tersebut. Alamat digunakan oleh alamat multicast IPv6 dapat dilihat seperti yang saya tunjukkan pada slide tersebut. Selanjutnya ada netmask dan host. Apa itu netmask? Netmask merupakan pengelompokan pengalamatan atau terkadang dikenal juga sebagai subnet mask. Jadi pengalamatan ini dapat dilakukan jika IP digabungkan dengan netmask. Netmask dalam IPv6 mirip dengan netmask pada IPv4, kecuali bahwa IPv6 formalnya direpresentasikan dalam notasi CIDR yang merupakan notasi yang populer dalam implementasi router. Sebagai contoh dapat saya tampilkan pada slide ini. Di bawah ini terdapat contoh IPv6, netmask, prefix tag, dan notasi CIDR-nya. CIDR ini bervariasi, ada 64 bit, 48 bit, dan lain-lain. Dan selanjutnya kita akan mengulas mengenai apa itu host. Host ini merupakan sebuah istilah umum yang pasti sering kita dengarkan baik di dalam dunia teknologi maupun di luar dunia teknologi. Secara harafiah, host ini merupakan tuan rumah. Dan sebagai tuan rumah, tugasnya adalah untuk menjamu dan memberikan pelayanan kepada para tamu yang datang. Nah, dari pengertian ini juga dapat diaplikasikan ke dalam dunia IT. Host dalam internet hosting adalah tempat penyimpanan data atau server yang terhubung dalam jaringan. Jadi bisa kita bilang itu sebagai gudang data, atau secara umum kita sebut saja dengan server. Dan yang terakhir ada broadcast. Seperti yang saya jelaskan pada awal materi ini, bahwa IPv6 ini tidak ada alamat broadcast, dan di sini saya akan jelaskan kenapa IPv6 ini tidak menggunakan alamat broadcast. IPv6 ini tidak menggunakan broadcast karena broadcast itu sendiri sudah digantikan oleh alamat multicast. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa alamat multicast ini akan membawa data-data ke berbagai alamat lainnya, sehingga alamat broadcast tidak dibutuhkan karena alamat multicast ini sendiri sudah mengirimkan data secara serentak, yang mana itu fungsinya sama saja seperti alamat broadcast. Dan sekian materi singkat yang bisa saya jelaskan dari pembelajaran yang saya dapatkan melalui internet. Dan mungkin ada masih banyak kekurangan, jadi jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini.